kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurmala Safitri dari Fakultas Hukum Esa Unggul Bekasi. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membahas tentang materi pidana dan pemidanaan, jenis-jenis sanksi pada KUHP lama beserta KUHP baru, dan juga teori-teori pemidanaannya. Yang pertama, pidana dan pemidanaan merupakan dua konsep hukum pidana yang terkait namun berbeda. Bagaimana sih bisa dikatakan seperti itu? Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sedangkan pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman tersebut. Yang lebih jelasnya adalah pidana. 1. Merujuk pada sanksi hukuman yang diberikan kepada pelanggar hukum pidana yang sifatnya itu statis, yang artinya pidana sudah ditentukan dalam undang-undang. Contohnya, pidana penjara, denda, atau hukuman mati, yang bertujuan untuk menghukum pelanggar, mencegah kejahatan, dan memulihkan keadilan. Pemidanaan bagaimana? Pemidanaan adalah 1. Merujuk pada proses penerapan sanksi atau hukuman terhadap pelanggar hukum pidana yang sifatnya itu dinamis, yang artinya pemidanaan melibatkan proses pengadilan, penentuan pidana, dan pelaksanaan hukuman. Contohnya, proses pengadilan, vonis, dan eksekusi hukuman. Tujuannya apa? Tujuannya melaksanakan hukum, memulihkan keadilan, dan mencegah kejahatan. Contoh pidana dan pemidanaan. Ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. Contohnya, contoh pidana ya. 1. Pasal 338 KUHP, pidana penjara paling lama 15 tahun. 2. Pencurian, pasal 362 KUHP, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 900 juta. 3. Penipuan, pasal 378 KUHP, pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 600 juta. 4. Terorisme, pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pidana mati atau penjara seumur hidup. Contoh pemidanaan. 1. Pengadilan vonis pelaku pembunuh 10 tahun penjara, pemidanaan berupa pelaksanaan hukuman penjara. 2. Pengadilan menjatuhkan denda 500 juta kepada pelaku pencurian, pemidanaannya berupa pembayaran denda. 3. Pengadilan memutuskan pelaku penipuan untuk menjalani pidana kerja paksa selama 2 tahun, pemidanaannya berupa kerja paksa. 4. Pengadilan memvonis pelaku terorisme hukuman mati, pemidanaannya berupa hukuman mati. Contoh kasus nyatanya. 1. Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Nur Rohman yang divonis 12 tahun penjara. 2. Kasus pencurian yang dilakukan oleh Rizky Abdullah yang divonis 3 tahun penjara dan denda 200 juta. 3. Kasus penipuan yang dilakukan oleh Siti Fatimah yang divonis 2 tahun penjara serta denda 100 juta. Itu materi yang pertama. Bagaimana materi yang kedua? Jenis-jenis sanksi pada KUHP lama dan KUHP baru pidana.
Materi yang kedua, jenis-jenis sanksi dalam KUHP lama dan juga KUHP baru pidana yang meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus. Pidana pokoknya meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Itu dalam KUHP lama. Bagaimana dalam KUHP barunya? Dalam KUHP barunya meliputi tindak pidana pokok, pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Di pidana tambahan dalam KUHP lama dan KUHP baru itu sama, yaitu pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dan selain itu, pidana tambahan dalam KUHP juga dapat berupa pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Di pidana bersifat khususnya bagaimana? Pidana yang merupakan pidana mati, salah satu perbedaan yang mencolok antara KUHP lama dan juga KUHP baru. Pada KUHP lama, pidana mati termaksud dalam pidana pokok, sedangkan dalam KUHP baru, pidana mati tergolong ke dalam pidana yang bersifat khusus. Tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP baru, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang. KUHP baru juga mengatur pidana alternatif, yang dimana seperti pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana kerja sosial. Pidana alternatif ini merupakan konsekuensi dari hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku tindak pidana, yang dimana contohnya adalah KUHP lama 1915, 1. Hukuman mati tindak pidana pembunuhan pasal 338, pengkhianatan pasal 104. Nomor 2. Hukuman penjara tindak pidana pencurian pasal 362, 2-7 tahun penjara. Tindak pidana penganiayaan pasal 351, 2-5 tahun penjara. 1. Hukuman kurungan tindak pidana penghinaan pasal 266, 1-6 bulan kurungan. Tindak pidana perjudian pasal 303, 3-6 bulan kurungan. 1. Pasal hukuman denda tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas pasal 359, denda paling banyak 100 sampai 1 juta rupiah. Tindak pidana tidak mematuhi perintah resmi pasal 241, denda paling banyak 50 sampai 500 ribu rupiah. 1. Hukuman tambahan pencabutan hak memilih pasal 25, pengawasan pasal 20. Pada KUHP barunya di 2023, 1. Hukuman mati tindak pidana terorisme pasal 112, pembunuhan pasal 115, 2. Penjara tindak pidana korupsi pasal 418, 2-20 tahun penjara. Tindak pidana perbudakan pasal 297, 5-15 tahun penjara. 1. Hukuman kurungan tindak pidana penghina pasal 281, 1-6 bulan kurungan. Tindak pidana perjudian online pasal 303, 3-6 bulan kurungan. 1. Hukuman denda tindak pidana melanggar peraturan lingkungan pasal 407, denda 1 juta rupiah sampai 10 juta rupiah. Tindak pidana tidak mematuhi perintah resmi pasal 241, denda 500 sampai 5 juta rupiah. 1. Hukuman tambahan pencabutan hak memilih pasal 25, pengawasan elektronik pasal 29,
rehabilitas pasal 23 dan ganti rugi pasal 26. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi teori-teori pemidanaan yang terdiri dari 3 teori, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan, dan juga yang terakhir teori gabungan. Teori absolut ini atau teori pembalasan ini konsepnya adalah hukuman harus diberikan secara absolut atau konstan tanpa mempertimbangkan keadaan individu. Tujuannya menjatuhkan hukuman yang adil dan proporsional dengan kesalahan. Cirinya: 1. Hukuman tetap dan tidak berubah. 2. Tidak mempertimbangkan keadaan pelanggar. 3. Fokus pada kesalahan, bukan pelanggar. Dan juga contohnya adalah hukuman mati untuk pembunuhan tanpa mempertimbangkan motif atau keadaan. Teori relatif atau tujuan. Konsepnya, hukuman harus disesuaikan dengan keadaan individu dan kejahatan. Tujuannya menyesuaikan hukuman dengan kebutuhan rehabilitas dan pencegahan. Cirinya: 1. Hukuman disesuaikan dengan keadaan pelanggar. 2. Mempertimbangkan faktor-faktor seperti motif, keadaan ekonomi, dan sosial. 3. Fokus pada rehabilitas dan pencegahan. Contohnya, hukuman penjara dengan program rehabilitas untuk pencandu narkotika. Dan yang terakhir, teori gabungan. Konsepnya menggabungkan elemen-elemen teori absolut dan juga relatif. Tujuannya menjatuhkan hukuman yang adil, proporsional, dan efektif. Cirinya: 1. Menggabungkan keadilan absolut dengan mempertimbangkan individu. 2. Mempertimbangkan kesalahan, motif, dan keadaan pelanggar. 3. Fokus pada keadilan, rehabilitas, dan pencegahan. Contohnya hukuman penjara dengan program rehabilitas dan ganti rugi untuk korban. Baik, selesai sudah yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu saja yang hanya dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Kalau tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.